Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nur Sasongko dari Divisi Internal Audit. Oke, di video pembelajar kita minggu ini saya akan memberikan materi mengenai perencanaan agregat. Materi yang saya dapat atau yang saya share kali ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Mukhlisin Riyadi. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, langsung saja kita bahas. Agregat planning atau perencanaan agregat adalah perencanaan untuk menentukan jumlah dan waktu produksi di masa yang akan datang dalam waktu jangka menengah. Rata-rata hingga 18 bulan atau 1 tahun secara tepat, berdasarkan peramalan. Perencanaan agregat dibuat untuk menyesuaikan kemampuan produksi dalam menghadapi permintaan pasar yang tidak pasti, dengan mengoptimumkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan produksi yang tersedia, sehingga ongkos total produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Perencanaan agregat bertujuan untuk meminimalkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, serta beberapa variabel lain yang dapat dikendalikan. Perencanaan agregat merupakan langkah awal aktivitas perencanaan produksi yang dipakai sebagai pedoman untuk langkah selanjutnya, yaitu penyusunan jadwal induk produksi. Berikut adalah pengertian perencanaan agregat. Definisi dan pengertian perencanaan agregat atau agregat planning dari beberapa sumber buku, yaitu yang pertama menurut Heiser dan Render dalam bukunya di tahun 2015, perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan untuk menentukan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah 3 hingga 18 bulan ke depan. Perencanaan merupakan upaya pemilihan arah tindakan yang diambil suatu perusahaan dan setiap departemen. Lalu, menurut Haming dan Nur Najamuddin dalam bukunya di tahun 2014, perencanaan agregat adalah sebuah proses untuk mengembangkan rencana taktis guna mendukung rencana bisnis organisasi yang biasanya mencakup pengembangan, analisis, dan pemeliharaan rencana untuk penjualan total, produksi total, persediaan sasaran, dan sasaran jaminan sediaan untuk keluarga produk. Lalu yang ketiga, menurut Handoko dalam bukunya di tahun 2012, perencanaan agregat adalah proses perencanaan kuantitas dan pengaturan waktu keluaran selama periode waktu tertentu 3 bulan sampai 1 tahun melalui penyesuaian variabel-variabel tingkat produksi, karyawan, persediaan, variabel yang dapat dikendalikan lainnya. Lalu menurut Nasution dalam bukunya di tahun 2006, perencanaan agregat adalah perencanaan produksi jangka menengah yang merupakan penghubung antara perencanaan jangka pendek dengan perencanaan jangka panjang. Perencanaan agregat bertujuan untuk memberikan keputusan yang optimum berdasarkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi permintaan akan produk yang dihasilkan. Tujuan perencanaan agregat menurut Heiser dan Render di dalam bukunya di tahun 2015, tujuan perencanaan agregat adalah untuk mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh yang visible dan optimal. Secara rinci, perencanaan agregat bertujuan untuk menentukan kapasitas produksi sehingga memenuhi estimasi permintaan pasar pada periode yang akan datang dengan keputusan serta kebijakan mengenai kerja lembur, backorder, subkontrak, tingkat persediaan, mempekerjakan atau memperhentikan sementara pegawai. Lalu menurut Krajewski di tahun 1998, beberapa tujuan dari perencanaan agregat adalah sebagai berikut. Memperkecil biaya atau meningkatkan keuntungan. Jika permintaan konsumen tidak mempengaruhi rencana produksi, maka penekanan biaya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Lalu yang kedua, meningkatkan pelayanan pada konsumen. Perbaikan pelayanan dan waktu pengiriman akan membutuhkan tenaga kerja tambahan, kapasitas mesin, dan tingkat persediaan yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah memperkecil investasi persediaan. Penimbunan persediaan akan membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, dana yang ada dapat digunakan untuk investasi lain yang lebih produktif. Yang keempat, menurunkan perubahan dalam skala produksi. Frekuensi perubahan yang besar dalam skala produksi akan mempersulit koordinasi bagi
pasokan bahan baku dan kebutuhan produksi tidak stabil. Lalu yang kelima, perencanaan tenaga kerja. Fluktuasi jumlah tenaga kerja akan mengakibatkan tingkat produktivitas yang rendah karena tenaga kerja yang baru membutuhkan waktu dalam mengembangkan produktivitasnya. Lalu yang keenam, penggunaan mesin dan peralatan. Proses dasar dalam aliran strategi secara keseluruhan akan menggunakan semaksimal mungkin keberadaan mesin dan peralatan. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, demikianlah video pembelajar kita kali ini mengenai perencanaan agregat. Semoga video pembelajar kita kali ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam hangat dan terima kasih.